Terima kasih Pak Kapusdatin BNPB yang saya hormati dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama di Provinsi Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, serta seluruh masyarakat Indonesia, tanpa mengurangi simpati dan duka atas musibah yang terjadi, saya mengucapkan Selamat Natal tahun 2025 kepada saudara-saudara kita yang merayakannya. Semoga momen Natal ini menambah semangat kita semua, para relawan, personel TNI dan Polri, petugas kesehatan, petugas PLN, Bulog, Pertamina, seluruh jajaran pemerintah daerah dari provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat desa, yang bekerja keras bergotong royong di lapangan untuk terus memulihkan Sumatera. Fokus kita jelas, keselamatan, kebutuhan dasar harus segera terpenuhi, dan pemulihan dipercepat secepat-cepatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tepat 1 bulan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya sekarang ini berada di Aceh, bersama dengan Kepala BNPB dan jajaran dan juga jajaran pemerintah daerah, juga teman-teman dari pemerintah pusat dan BUMN yang bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan, dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana. Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan. Mohon maaf ini. Meskipun demikian, di Provinsi Aceh masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat, tapi saat ini masih dibahas. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal, dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengupdate beberapa perkembangan besar apa yang sudah dilakukan sejauh ini dan apa yang akan dilakukan ke depan. Pertama, tentang hunian sementara, ya, huntara dan juga hunian tetap sudah mulai berjalan, terus dilakukan proses percepatan. Di Sumatera Barat, misalnya pembangunan huntara sudah berjalan di 6 kabupaten kota, di Sumatera Utara di 3 kabupaten kota terus bertambah, sedangkan di Aceh yang benar-benar sudah mulai jalan di 1 kabupaten, dan kota lain, kabupaten lain dalam proses persiapan dan percepatan. Jadi salah satu tantangan yang dihadapi untuk percepatan ini adalah penyiapan lahan. Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan, sekali lagi untuk penyiapan lahan oleh pemerintah daerah, pembangunannya dikerjakan bersama-sama, terutama dikoordinatori oleh BNPB, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, bahkan juga organisasi kemasyarakatan bahu-membahu untuk membangun huntara di bawah manajemen dari BNPB. Di saat yang sama, persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan untuk warga yang pemukimannya harus direlokasi, termasuk hunian tetap mandiri yang dibangun di lahan milik warga terdampak. Semuanya dipercepat. Yang kedua, terkait dengan konektivitas dan transportasi secara keseluruhan, dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu sudah 72 ruas atau hampir 90% sudah kembali berfungsi, namun 9 ruas lainnya masih dalam proses percepatan penanganan
ini terus dipercepat, pengerjaannya tidak ada berhentinya, agar konektivitas dan distribusi logistik serta akses layanan darurat bisa semakin lancar. Yang ketiga, terkait pemulihan layanan kesehatan dasar. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan dibantu bersama warga, relawan, dan juga TNI Polri terus mempercepat pemulihan rumah sakit di wilayah terdampak serta layanan di puskesmas. Pada prinsipnya seluruh rumah sakit pemerintah sudah beroperasi, sebagian kecil operasinya memang masih belum maksimal, serta ratusan puskesmas juga telah aktif kembali dan terus ditingkatkan layanannya. Terima kasih kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi, dari organisasi sosial yang bersedia berjibaku di lapangan, di pengungsian, hadir melayani masyarakat. Ini sangat membantu penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak. Yang keempat, terkait distribusi bantuan. Stok logistik memadai, berlimpah di beberapa titik utama, dan terus diupayakan untuk sampai menjangkau di seluruh desa-desa yang terisolir. Ini dilakukan baik melalui jalan darat, jalan udara, dan ini upayanya luar biasa, masuk menjangkau desa-desa yang terisolir. Di beberapa daerah seperti di misalnya saja di Aceh Tengah, di Bener Meriah, para petugas, Babinsa, Babim Kaptimas, para relawan bekerja keras untuk menggunakan motor trail, mendistribusikan logistik, bahan makanan, BBM, LPG, dan lain-lain. Ini akan harus terus dilakukan agar pelayanan menjangkau untuk seluruh masyarakat yang sangat terisolir sekalipun. Yang kelima, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam tata kelola sumber daya alam dan hutan di Sumatera, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan dalam skala besar, termasuk jutaan hektar izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan. Demikian juga Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan segel terhadap aktivitas 5 perusahaan tambang besar yang dianggap berisiko memicu kerusakan lingkungan. Ini adalah sikap tegas pemerintah bahwa ke depan kita harus menjadi lebih baik. Bukan semata-mata memulihkan keadaan semula, tapi membuatnya lebih baik. Yang keenam, terkait dengan layanan pendidikan. Di Aceh, ya sekitar 65% sekolah telah disiapkan untuk beroperasi kembali. Ini dilakukan melalui pembersihan, revitalisasi fasilitas, dan seterusnya untuk menyongsong tahun ajaran baru nanti pada tanggal 5 Januari 2026. Untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tingkat kesiapan operasionalitas sekolah sudah mendekati 90%. Jadi pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali bisa berjalan di awal Januari 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah, pada kementerian, kepada lembaga-lembaga pemerintah, dan juga kepada pemerintah daerah sangat jelas dan sangat tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik. Itu adalah perintah Pak Presiden, kita harus jalankan, kami jalankan sebaik-baiknya, dan saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan mengharapkan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia untuk bersama-sama segera memulihkan kehidupan dan penghidupan warga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepada Bapak Ibu warga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami terus berdoa semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat,
kuat menghadapi cobaan ini. Pemerintah bekerja keras luar biasa membantu Bapak Ibu semuanya, dan mohon untuk selalu waspada menghadapi perubahan cuaca yang sering dinamis dan sulit diduga. BMKG memperkirakan dalam sepekan ke depan ini hujan masih akan turun meskipun dalam intensitas yang tergolong ringan, tapi sekali lagi kita harus tetap waspada, terutama karena beberapa sungai yang mengalami pendangkalan akibat tanah longsor dan lain-lain. Kepada masyarakat Indonesia, saudara-saudara kita seluruh Indonesia yang bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru, mohon juga agar terus memantau peringatan dari BMKG, dari BNPB, dan juga dari pihak berwenang di lokasi Bapak Ibu berada. Mari kita utamakan keselamatan bersama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bahu-membahu membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana. Pergantian tahun 2025 menuju 2026 kali ini berlangsung dalam suasana yang penuh keprihatinan. Marilah kita sama-sama berdoa serta memberikan dukungan penuh kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana agar penghidupannya segera pulih kembali, bahkan pulih jauh lebih baik. Marilah kita sambut tahun 2026 dengan penuh harapan. Sekali lagi, bahu-membahu, bangkit bersama, membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Sekian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kepala Pusdatin di Jakarta.